Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi Excel pada lembar kerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang neraca saldo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Setia Irawati dengan NIM 401230244. Nah, langsung saja untuk yang soal pertama, yaitu tentukan debit dari nomor akun 511. Nah, langsung saja sama dengan lookup. Nah, ini nomor akun yang akan kita cari, 511. Nah, setelah itu kita blok semua tabel. Setelah itu kita cari indeks atau nomor kolom berapa kita akan mencari. Nah, di sini saya akan mencari debit, jadi di kolom ketiga. Setelah itu false. Nah, ketemu jawabannya. Nah, selanjutnya yang nomor 2 sama lookup. Ini 411. Yang nomor 4. Setelah ini yang nomor 3, buatkan formula yang menampilkan pesan nilai tidak ditemukan jika nilai yang dicari tidak ada di dalam tabel. Nah, kita menggunakan if error. Nah, kita mencari datanya kan yang tidak ada pada tabel. Nah, kita mencari 110. Kita mencari 116. Berarti A B28. Kita blok kolom ketiga false. Nah, ini kita menggunakan nilai tidak ditemukan. Sudah. Nah, ini jadi rumusnya if error. Ini ya. Baik, selanjutnya saya Lintang Puja Karera dengan NIM 401230248 akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian. Di sini terdapat beberapa data yang perlu disesuaikan di akhir periode 2022. Yang pertama, perlengkapan yang masih tersisa sebesar 5 juta rupiah. Dilihat di saldo awal neraca saldo, perlengkapan nilainya sebesar 7.200.000 rupiah. Jadi langsung saja kita klik sama dengan, kita masukkan 7.200.000 dikurangi nilai perlengkapan yang masih tersisa, yaitu 5 juta rupiah. Hasilnya, perlengkapan yang masih tersisa adalah 2.200.000 rupiah. Selanjutnya, sewa. Sewa dibayar untuk 1 tahun terhitung mulai bulan Desember 2022. Nilai sewa pada neraca saldo adalah 42 juta ribu rupiah. Jadi karena mulai bulan Desember dan baru 1 bulan, maka perhitungannya sama dengan 1 dibagi 12 dikali 42 juta.
dan hasilnya Rp3.500.000 untuk hasil sewa. Selanjutnya, penyusutan peralatan sebesar 10% per tahun. Di sini kita lihat peralatan kantor itu berada pada angka Rp112.000, Rp112 juta. Jadi perhitungannya di sini adalah sama dengan 10% dikali 112 juta. Hasilnya Rp11.200.000. Dan yang terakhir, beban gaji yang belum dibayar sebesar Rp5 juta. Jadi di sini tidak perlu melihat pada neraca saldo. Jadi di sini debitnya yaitu beban gaji dan kreditnya yaitu hutang gaji. Jadi langsung saja dimasukkan angkanya sebesar Rp5 juta. Yang terakhir kita jumlahkan semuanya dengan sum lalu kita enter. Untuk yang sebelahnya juga sama. Jadi untuk hasilnya yaitu Rp21.900.000. Ini untuk jurnal penyesuaian. Oke, selanjutnya dengan saya, Najwa Nur Fadila, NIM 40112302554. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan rumus Excel pada if, terutama pada if, an, atau or di neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, pada tabel ini udah saya input data asli yang pertama. Dan sekarang mari kita mencari untuk kolom pertama di debit penyesuaian. Caranya sama dengan ketik if error, setelah itu sumif, yang belakangnya ada S. Nah, sekarang kita ke jurnal umum. Kita klik data pertamanya dengan cara klik secara keseluruhan di kolom debit. Setelah itu koma. Setelah itu klik lagi keterangan. Nah, ini koma lagi. Kita ke jurnal, ke set saya ya. Ini kita harus, karena kita mencari kolom kas, klik kas. Nah, koma ya. Setelah itu di sini harus menyertakan tanggal yang lengkap. Kita klik kolom pada tanggal. Setelah itu koma, ketik date, buka kurung, sertakan lagi dengan tanggal yang lengkap. Kita ketik ya, itu koma, tutup kurung lagi, koma, klik 0, tutup kurung, enter. Di sini udah tertera hasilnya. Untuk mengetahui jumlah keseluruhannya tinggal ditarik aja sampai sini, enter. Alhamdulillah. Selanjutnya kredit penyesuaian sama seperti tadi, cuman ada yang berbeda ke kliknya.
klik sama dengan if error, setelah itu sum if yang ada S-nya, kita ke jurnal umum, kita klik yang tadi debit, sekarang kita klik kredit karena kita cari untuk kolom kredit, koma, setelah itu keterangan, koma lagi, kita balik ke set saya seperti tadi, klik kas, koma, balik ke jurnal umum lagi, klik tanggalnya, setelah itu sertakan tanggal lengkapnya, tutup kurung lagi, enter. Nah, sudah ketemu, kita tarik lagi sampai bawah. Oke, sudah ketemu. Sekarang kita mencari debit akhir. Debit akhirnya gampang, tinggal sama dengan maksimal, klik max, buka kurungnya 2 kali. Setelah itu debit sebelum ditambah debit penyesuaian, tutup kurung, kurangin, buka kurung lagi, kredit sebelum ditambah kredit penyesuaian, tutup kurung lagi, koma, setelah itu 0, baru tutup kurung, enter. Udah ketemu ya, ini tinggal ditarik guys, ini tinggal ditarik sampai bawah sini juga. Alhamdulillah, sekarang kita cari di kredit akhirnya sama dengan ketik max, buka kurung lagi. Di sini karena kita cari debitnya ya, di kreditnya ya, kita klik kredit ditambah kredit penyesuaian, tutup kurung, tutup kurung, kurangin, buka kurung lagi, debit sebelum ditambah debit penyesuaian, tutup kurung, koma, 0, tutup kurung lagi, enter. Alhamdulillah udah ketemu, tinggal ditarik sampai bawah sini. Nah, yang terakhir adalah statusnya. Klik if, buka kurung, or, buka kurung lagi, apabila debit penyesuaian, kita klik debit penyesuaian, lebih besar dari 0, dan kredit penyesuaian, koma dulu, kredit penyesuaian lebih besar dari 0, setelah itu tutup kurung, koma, setelah itu titik 2, maka disesuaikan, ketik lagi, setelah itu koma ya, setelah itu kita ketik tetap, tutup kurung, enter. Oh ya, di sini kelupaan ya. Di sini ditambahkan ini ya, mohon maaf.
Setelah itu enter. Nah, sudah diketahui statusnya. Ini juga tinggal ditarik sampai bawah. Ke sini. Bila sudah ditemukan. Nah, sekarang kita mencari total keseluruhannya. Gampang saja, tinggal gini ya. Sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari sini, enter. Nah, yang ini tinggal ditarik sampai sana. Mohon maaf, cuman sampai kredit aja ya. Kita tarik sampai kredit akhirnya untuk mengetahui jumlah total secara keseluruhannya. Bila sudah ditemukan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya atas nama Anis Wadila dengan NIM 401230247. Di sini saya akan mengerjakan terkait laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, di sini sudah ada beberapa yang dikerjakan seperti ini. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari nomor akun dengan data validation. Jadi kita akan menggunakan data validation di sini. Nah, yang pertama kita klik data, lalu di data validation ini. Nah, kita ini pilih yang list. Lalu source-nya kita mengambil dari sini. Nah, mulainya dari 511 sampai 518. Oke, kita klik OK. Nah, terus kita tarik ke bawah. Oke, kita mulai dari sini ada 511. Nah, selanjutnya kita akan di sini kita akan menambahkan nama akun. Langsung saja kita akan copy saja di sini dari beban gaji ke beban lain-lain. Nah, sudah seperti ini, lalu kita akan mencari saldonya. Kita mulai dari yang sini. Nah, untuk pendapatan jasa kita menggunakan fungsi Excel VLOOKUP ya. Jadi yang pertama kita sama dengan terus VLOOKUP, buka kurung, kita klik nomor akun, lalu kita koma. Nah, kita ambil datanya dari neraca saldo. Ini kita blok semua. Nah, lalu kita koma lagi, kita taruh di kolom keempat. Lalu koma dan false. Nah, gini jadinya. Lalu kita juga gunakan VLOOKUP di sini sama dengan yang sebelumnya. Kita tekan nomornya, lalu kita koma, kita ambil lagi data dari neraca saldo. Koma, nah ini kita masukkan ke dalam kolom yang ketiga. Lalu false. Nah, beginilah. Kalau sudah begini kita tarik saja ke bawah. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi sum. Sum.
lalu kita blok. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Sudah seperti ini, lalu ini laporan perubahan modalnya sudah otomatis terisi, tinggal kita ubah lagi. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi pengurangan. Nah, kita dari yang ini terus dikurangi dengan bawahnya. Seperti itu, lalu yang bawahnya itu dengan penambahan. Jadi yang atas ini ditambah hasil yang ini. Nah, seperti itu. Lalu untuk laporan posisi keuangan atau neracanya ini kita akan menggunakan contoh pengerjaan yang sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan VLOOKUP. Nah, sama seperti tadi, VLOOKUP. Lalu kita ambil ini karena datanya sudah ada, jadi kita langsung saja menggunakan fungsi Excel-nya. Ini terus kita koma, kita ambil lagi dari neraca saldo. Nah, koma, kita taruh ke tabel ketiga, kolom ketiga. Terus kita pause. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik ke bawah. Oke, sudah. Lalu untuk peralatan kantor juga sama. Kita menggunakan VLOOKUP. Di sini kita ke neraca saldo lagi. Kita taruh ke kolom ketiga, terus pause. Nah, lalu di sini kita menggunakan sama VLOOKUP, namun dimasukkan ke kolom keempat. Kita pause. Oke, begitu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Lalu juga sama untuk yang ini, menggunakan VLOOKUP juga. Pengerjaannya sama seperti tadi. Kita masukkan ke tabel nomor berapa ini? Keempat. Nah, seperti ini. Kita tarik ke bawah. Oke, hasilnya sudah seperti ini. Ini otomatis, jadi sudah tertambahkan, sudah disum, seperti itu. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.